Makanan vegetarian paling bikin lapar. Hai Besti, makanan vegetarian hanya sebagian orang yang menjalankannya karena banyak dari kita yang gak bisa jauh dari daging, makanan berminyak sampai makanan pedas. Tapi siapa sangka di beberapa resto ini menyajikan makanan vegetarian yang gak kalah endol. Makanan dengan olahan avocado yang super memuncak di The Avocado Show Amsterdam, kimbap vegan di Korea, sampai olahan ayam geprek vegetarian. Penasaran kan Besti semua sama makanan vegetarian yang menarik ini? Yang pertama ada di Avocado Show di Amsterdam yang menyajikan makanan vegetarian dari alpukat yang disulap jadi super makanan endol pol pastinya. Gak hanya alpukat aja, tapi daging di resto ini juga diganti dengan olahan sayuran yang dibikin menyerupai daging. Abis lihat makanan vegan ini, jadi tertarik ke Besti buat nyicipin. Di Korea ada resto yang menjual kimbap, ayam odeng, dan beberapa makanan lainnya yang serba 100% vegan Besti. No daging sama sekali. Ini dia Maru Jaeyongsik Kimbap. Tuh Besti, kelihatan menggiurkan lambung banget kan? Resto ini jadi salah satu resto yang banyak dikunjungin bagi para vegetarian. Selanjutnya ada ayam geprek yang berbahan dasar kacang kedelai. Wow, bentuk dan seratnya bener-bener mirip daging ayam Besti. Apalagi pas dimakan pakai sambelnya. So pasti ini juga sehat banget. Rasa ayamnya juga kayak daging ayam beneran loh. Anything you choose, baby. Besti tercinta, kalian harus tahu di Sunter ada kuoti yang rasanya tuh ancaman banget dan viral banget. Ini dia, Shantem Kuoti AA87. Seenak apa sih rasa kuoti di street food Sunter ini? Yuk kita langsung lihat proses pembuatannya aja. Tepung adonan kuoti yang udah dibikin sebelumnya digiling tipis. Terus dimasukin isian berupa daging ayam cincang yang udah diberi bumbu-bumbu. Kucurin minyak wijen, campuran daun bawang, bawang merah, dan bawang putih. Dimix sampai menyatu. Terjunin sawi putih, mix lagi deh. Terus ditaruh ke dalam adonan yang sudah digiling tadi. Proses pemanggangnya juga cukup unik loh Besti. Pertama-tama, goreng kuoti dengan minyak di atas wajan. Lalu siram dengan air dan tutup wajannya sampai air dan minyak di dalam kuoti asat. Besti, ini dia. ini udah jadi santung kuotinya ya. Jadi ini tuh kalau menurut aku tuh mirip-mirip dengan gyoza ya. Dalamnya aja mungkin yang agak berbeda ya, karena ini isiannya itu ada daging ayam cincang dan juga sawi putih dan serta bawang-bawangan. Oke, kita coba originalnya dulu ya Besti. Oke, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Uy, Besti, for your information, setiap hari bisa habis ribuan kuoti terjual di sini. Memang full daging ayam, wangi daun bawang dan juga ada kremes-kremes dari sawi putihnya. Enak banget. Aku suka banget wangi dari bawang putihnya tuh. Karena itu yang bikin gurih. Kalau kamu kurang bawang putihnya, ada di sini saus bawang putih. Oh, bisa ya. Dia pakai apa ya? Saus bawang putihnya tuh warnanya hijau loh. Kayaknya pakai wasabi deh, soalnya agak pedas-pedas, ada pedas-pedas dari wasabi gitu. Oke. Kita coba ya, pakai bawang putihnya. Dia lebih cocok. Makan ya. Mari makan. Rasanya pas landing di mulut, seyami itu loh. Isiannya membuncah banget. Teksturnya lembut dan rasa ayamnya tuh benar kerasa banget. Wow. Sama, kayaknya dia pakai wasabi ya. Aku suka banget wasabi. Kenapa selalu kita makan sushi atau apa? Kenapa pakai wasabi? Karena wasabi itu membunuh bakteri. Pertama itu bagus banget. Dan yang kedua menambah nafsu makan. Terus pedasnya itu agak beda ya sama sambal lain gitu. Jadi pedasnya itu lebih nyengat aja gitu pas di hidung ya. Seng gitu. Aku mencari sambal yang ini. Sekarang kita pakein sambal.
Cocol besti. Wow. Dicocol pakai saus bawang putihnya dan saus sambelnya semakin nikmat. Dan kuoti ini juga pasti halal. The best. Juara banget deh pokoknya. Emang pakai saus apa aja, pakai sambal apa aja itu pasti rasanya mantap sekali. Enak banget. Jadi ini Iya. proses masaknya itu ya digoreng tapi setengah dibakar. Setengah. Digoreng di minyak yang sedikit. Jadi dia ada efek-efek kayak dibakar gitu tuh, kayak gini nih. Tapi nggak gosong banget juga ya. Ya, Garing gitu. garing. Rasa si kuoti yang Dalamnya dalamnya tuh tetap daging terjaga cincang enak sama dan bawang putihnya tuh berasa banget, gurih. makan kuoti tanpa saus juga enak. Tapi tambah saus makin endul banget. Nah ini lebih enak lagi kalau kita campurin ya. Iya, pakai bawang putih dan juga sih sambelnya Bawang ya. putihnya sama sambalnya. Wow. Besti, kalian pasti ngiler kan? Jangan lupa makan juga sambil nonton bikin lapar. Mari makan Besti. Kalau ke Sunter wajib banget cobain Santung Kuoti ini. Rekomen banget pokoknya. Rating untuk Santung Kuoti yang ada di Taman Sunter Indah. Jakarta Utara, rating dari 1 sampai 10 adalah 10. Kalian wajib banget cobain ini, enak banget. Itu tandanya bikin lapar. Approve. Mantap. Annyeonghaseyo, kita mau ajak kalian makan makanan Korea full satu meja yang ada di East Coast Pantai Indah Kapuk. Nah, namanya adalah Baekban by Mr. Park. Restoran ini mengusung konsep makanan rumahan tradisional ala Korea gitu loh guys, yang berisi berbagai macam side dish. Konsep makan kayak gini udah hits banget loh di Korea Selatan. Isiannya ada aneka ragam, mulai dari beef barbecue, tteokbokki, sundubu, japchae, aneka jenis banchan, sampai tongsoyup halal. Semuanya hadir dan dilandingkan di sini. Yang paling penting ya guys ya, ini tuh halal. Paketan yang ditawarkan Baekban harganya mulai dari 100 ribuan aja per orang. Dan minimal order itu untuk 2 orang. Dikarenakan ownernya asli orang Korea, udah pasti cita rasanya otentik Korea besti. Jadinya guys, setelah kita tentukan mau paket apa yang dipesan, nanti mereka akan memasak secara dadakan semua menunya. Kalau semua lauk dan nasi sudah tersusun, mereka langsung bawa dan antar tray-nya ke meja kalian sambil digotong kayak gini. Heboh banget gak sih Besti? Saking banyaknya menu yang disajikan, yang bawa tray-nya itu sampai 2 orang loh. Wah, 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 wah. Halo Besti, kembali lagi bersama aku Bara Beret dan Mike Tan. Ini mau kembali lagi, ini mana makanannya? Ini kita review meja hari ini. Mana ada Ini di mana-mana kalau kita lagi syuting, makanya udah sudah tersedia di sini. Coba panggil penjaganya. Penjaga, mana makanan saya? Oh, waduh. Masnya bawa apaan tuh Besti? Kok gede banget dan full banget satu meja ya? Wow. Mana? Juara kan? Ini juara dan dari penampakannya mantap menurut banget aku emang. ini tuh mereka tuh luxurious, terus juga rapi. Kenapa seperti itu? Karena ini kita pesan yang lunch set ala Korea. Kita lagi ada di Baekban by Mr. Park di East Coast Pantai Indah Kapuk. Betul. Oke, pertama kita cobain dulu yang original ya. Aku mau cobain dulu langsung dagingnya nih. That's right. Bismillahirrahmanirrahim. 하루에도 조금 몇 번씩 굴려 좀 기다려줄래 어떻게 난 말려 Oh my wow, dagingnya langsung lumer di mulut. Apa-apaan sih nih? Pas dikunyah ya guys, gak ada perlawanan sama sekali. Jujur, dari gigitan pertama itu udah berasa banget, empuk banget. Langsung pecah ya. Karena biasanya aku pernah makan yang Korean barbecue gitu, yang kita bakar sendiri. Yes. Kurang lembut. Ya. Kurang empuk. Tapi ini tuh
Karena mereka pakai daging bagus. Daging bagus. Dan juga menurutku dia pengaplikasian bumbunya merata banget dan apa ya, buttery banget menurut aku. Cara bakarnya juga tepat banget, jadi nggak ada bau-bau asapnya, bau gosongnya. Sekarang aku mau cacau pakai si bumbunya ini. Beef slice-nya so juicy. Dicocol saus Koreanya makin endol besti. Jadi makin segar pas dimakan pakai sayur dan sausnya. Sayurnya juga super fresh. Ini dagingnya tuh by the way rasanya gurih banget. Banget. Jangan mau campur-campur guys. Sikat bro. Coba deh guys, kira-kira kita makannya udah kayak di drakor belum sih? Makannya pakai sayuran kayak gini lagi. 누구보다 빠르게 달리고 있어 하루가 다르게 나는 강해져 내가 좀 잘 나간다 해서 멈출 거란 생각은 마 Alamak, oi, aroma wijennya di Japjainya ini berasa semakin sedep. Sup Korea dan tofunya ini berhasil bikin lambung aku bahagia. Hangatnya berasa sampai ke perut. Kita mau cobain tteokbokki. Apa sih bang tteokbokki bang? Tteokbokki itu katanya dari tepung beras. Yes. Sebenarnya di tepung beras diolah seperti kue jadinya tteokbokki. Oh, Gitu. oke. Udah pernah coba belum tteokbokki? Oh. Udah dong. Indonesia bilangnya lontong. Enggak, bukan, beda. Beda? Beda. Oke. Oke, kita cobain dulu ya. Try. Makan ya, Besti. Tteokbokki berkolaborasi dengan sempurna. Suap terus Besti. Manis, gurih, Ya. pedas. Oke, enak. Nah, tteokbokki ini isiannya apa aja sih? Ini tteokbokki isinya dia si tteokbokki itu sendiri dan juga dia ada untuk apa ya, rasa aja sih sebenarnya sih. Ini dia ada pakai daun bawang, dan juga ada bawang kol, bombay. Ada kolnya juga ini. Iya. Nah kalau menurut aku ya guys, aku tuh pemilih banget untuk makan tteokbokki. Kenapa? Ada yang kalau kita gigit itu tuh mereka tuh nggak merata. Ada seperti masih ada gumpalannya. Nah sementara ini aku tadi coba dan ternyata merata secara sempurna. Tteokbokkinya kenyal, nggak keras, dan semakin nikmat pas ketemu sama odengnya kayak begini nih. Dia punya tteokbokki nggak main-main. Saus merahnya best banget, Besti. Oke, ini namanya adalah tangsuyuk. Ya. Tangsuyuk. Ini kalau tiba-tiba di rumah tetangga ditaruh di sini, gua mah kirain ini apa tuh, gak cireng. Enggak, ini tapi ini adalah tangsuyuk, itu adalah ayam. Oh, ini ayam. Ayam. Dan ini tangsuyuknya halal ya guys, karena ini ayam. Yeah. That's right. Masya Allah. Tepungnya crunchy, gurih, dan bikin nagih. Kan apa gua kata? Ini cirengnya enak Ini banget. cireng guys, serius ini cireng tapi isinya ayam. Udah kulitnya crunchy-nya tuh kayak cireng ya. Emang cireng. Emang cireng? Emang ini aci. Tapi gitu dipakai ayam plus bumbunya pun juga sama. Bumbunya dia pakai gula Oh merah. iya. Bumbunya pakai gula merah, cuman bedanya adalah ini nggak pedas. Itu doang. Ini lebih ke asam. Just another lazy Sunday. Feels like a million miles from Monday. The sun is shining bright, everything's alright. I'm just gonna do things my way. Wow, aku sama Bara puas banget dipuaskan oleh restoran ini. Restoran Baek Ban by Mr. Park yang ada di East Coast. Pantai Indah Kapuk. Oke, sekarang kita mau kasih rating. Rating dari 1 sampai 10 berapa? Kita berikan sebanyak 10. Itu tandanya bikin lapar. Approve. Throw me to the ground now. Besti-besti yang ada di daerah Kelapa II Depok dan sekitarnya, kita mau kasih referensi tempat makan seafood endul dan menggelegar. Monday. Ada ikan kue asam pedas dengan kuah merah merona menggelegar.
Ulala, tumisan bumbu super merah dan medok banget ya Besti. Kita tumis dulu sampai bumbunya aromatik dan matang ya. Believe this feeling. Kalau bumbunya udah berubah warna dan matang, langsung landingkan ikan kue yang udah dipotong-potong ini dan tambahin air. Kita masak sampai ikannya matang dengan sempurna. Oh my wow, kuahnya so merah banget ya. Kebayang pedesnya kayak gimana kan Besti? Kalau udah mau matang, saatnya kita kasih taburan tomat, daun bawang, dan daun kemangi. Biar makin sedap, kita aduk secara merata ya Besti. Oh my wow, ikan kuah asam pedas siap buat kita seruput Besti. Uy, hai Besti semuanya. Yeay. Udah nungguin kita tahu teh yang di rumah itu. Sekarang kita lagi di mana teh? Kita lagi ada di Premium Seafood Kelapa 2 Depok. Jam. Ini ada menu-menu hidangan-hidangan seafood ya dan yang akan kita makan nih ada apa ini? Ini ada yang pedas-pedas, ini ada ikan kue kuah asam pedas. Nanti aku mangkokin ya. Aduh mantap banget. Ada aroma-aroma asam-asam dari si tomat ya. Nih lihat tuh Besti. Mari kita icip si ikan kue kuah asam pedas. Wuih, kuahnya bener-bener pedes banget. Ditambah sama asam-asam guys. Jadi tambah melek. Aku mau coba motelin si ikannya. Ternyata si kuahnya. Benar-benar nafsu makan ya. Mari makan. Buat menu pembuka. Bismillah. Daging ikannya legit dan tebal abis. Seruput bareng kuahnya makin nikmat. Enak banget. Enak. Ikannya fresh. Aku langsung mau nasiin deh. Kuahnya tuh gurih. Ini modelannya kayak kuah pindang, tau kagak? Bener ya? Iya. Seger-seger, ada pedes-pedesnya. Super geger, dia punya ikan fresh, kuahnya bikin meremelek. So yum. Dia punya ikan kuah pedas bermain sempurna di dalam mulut. Ikan kue tuh, aku seneng karena dia tuh nggak terlalu banyak duri ya. Tulang tengah dan si ikannya tebel. Seger ya War, jadi si bumbu rempahnya tuh di si kuah asam pedas itu berasa banget ya. Bener. Ada asam, Gurih. dari tomat ya. Manis. Manis, terus ada apa? Wangi-wangi kemangi, daun bawang. Betul. Rahasianya adalah ini. Ini dihasilkan dari si kaldu ikannya. Iya. Ini bikin gurih, makanya aku bilang aku bawel banget ya. Kalau untuk seafood-seafoodan itu ikan-ikanan harus fresh banget. Betul. Karena nanti dia merusak kuah, karena jangan-jangan kuah. Kayaknya kalau misalkan kita sambil makan yang crunchy-crunchy enak nih. Enggak nih, ini Ada kan. gurame goreng tepung. Guramenya juga so crunchy banget. Daging ikannya gurih dan lembut. Jujur Li, Kenapa? ini ada yang unik dari si crispy si guramenya untuk si sambelnya. Cobain deh teh. Ini tuh dari apa ya War ya? Ini dari sambal kacang. Ah serius sambal kacang? Yes. Oh dia bikin lembut seperti ini ya? Nah aku pernah waktu itu makan selada. Kayak mayones ya? Yes. Ada namanya selada Banjar. Dia sausnya seperti ini, cuman teksturnya agak sedikit lebih cair ya. Gurame goreng tepungnya itu crunchy banget. Crunchy, garing, Dia bikin fresh. goreng garing banget. Tepungnya tuh sama si daging ikan guramenya tuh menyatu ya. Bener, ini enak banget. Sausnya enak, sausnya unik. Sausnya ciri khasnya di sini ya. Ini, apa Premium namanya? seafood. Premium seafood. Saus cocolannya gurih, sedap, memanjakan lidah banget. Saking endulnya, aku sampai nggak bisa buat berhenti nyocol. Cocol lagi ya. Tunggu dulu, jangan kenyang dulu ya, karena kita masih punya menu yang spesial nih. Ada cumi lada garam. Untuk cuminya, dia dibalur sama tepung, terus langsung digoreng. Pas landing di minyak panas, lihat ya guys, dia langsung ngegerojos ya. Nah, mereka goreng cuminya sambil diaduk-aduk ya, biar tepungnya nggak nempel satu sama yang lainnya. Kalau udah matang dan garing, sekarang saatnya kita eksekusi buat dimasak sama bumbu lada garamnya. Wih. Tumisan bawang putihnya, cabai dan daun bawangnya langsung harum banget.
Dan sekarang kita masukin si cumi tepungnya. Diaduk-aduk ya, biar bumbu lada garamnya tercampur rata. Wuih, ini ada lagi apa, Anwar? Ini ada cumi lada garam. Wow. Ambil sok mangga hayu. Ih, aku suka banget ya makanan yang crispy-crispy, pedas-pedas, asin endes kayak gini. Iya udah, kalau lagi nasin apalagi ya teh ya, cumi. Iya, Besti, gurih. udah dijamin nih kalau ada makanan kayak gini tuh nggak bisa berhenti makan. Tuh, ayo, Besti, bismillah. Nggak bercanda guys, dia punya tepung bener-bener endul dan garing banget. Garing banget. Enak. Asin-asin gurih gitu. Ya, karena kan makannya sama nasi. Ini dicocok kalau nasi tebar-tebar ya kan. Coba original dulu deh. Kita sambil rica-rica teh dengan apa body, endul. Enak Cuminya, banget. I like it. Dia nggak alot ya. Dimasukin apa namanya itu? Tepungnya juga. Tepungnya jadi memberikan dua nuansa ya. Ada garing, terus agak lembut dari si cuminya. Campur sama si sambal apa ini namanya? Rica-rica. Sambal rica. Sambalnya nggak pedas. I like it. Gurih-gurih. Masih bisa ternikmati ya. Iya. Yuk mari makan Besti. Cuminya crunchy abis, bumbu lada garamnya pedas-pedas gurih Besti. Terus dia juga ngasih si cabenya itu nggak semuanya cabenya itu sama biji-bijinya dimasukin, ada juga beberapa yang Rawit yang buang biji. buang biji. Jadi pas gitu, pedasnya tuh yang nggak nyiksa gitu ya. Iya. Nah ini dia, Johor Seafood Johor. Porridge. Penasaran rasanya kayak gimana? Saya juga penasaran. Kalau gitu, let's go! Besti. Sekarang nih ya guys, kita lagi mau cobain aneka kuliner olahan seafood dengan cita rasa Malaysia yang ada di East Coast Pantai Indah Kapuk. Namanya adalah Johor Seafood Porridge. Salah satunya yang wajib banget kita pesen nih katanya nih ya guys, ada bubur seafood kepiting. Bubur nasi yang dimasak langsung dengan clay pot ini berisikan aneka seafood yang sebelumnya udah direbus. Mulai dari kerang, udang, ikan, cumi, sampai kepiting dilandingkan hadir dimasak bareng sama buburnya. Aduh, udah pasti cita rasa buburnya ini berasa ngaldu seafood banget. Kalau udah mateng, buburnya langsung disajikan di clay pot, jadi kehangatan tetap awet. Wow. Ini dia. Wow. Guys, Banget buburnya, lihat deh. ini apaan ini? Nah, kalau bisa. punya aku namanya bubur seafood. Nah, kalau yang aku buka ini adalah kari kepala ikan. Oke, porridge seafood kita cobain porridge seafood dulu ya. Ya. Ada Gede loh kepitingnya. unik ya, maksudnya kalau kita kan buburnya kan nggak ada kuah gitu ya. Kalau mereka tuh berkuah gitu, jadi kayak nasi dikuahin gitu. Menurut aku ini komplit banget. Komplit banget ini. Nih, kita coba ya. Oh, dapat bonus? Dapat bonus. Oke, Rich coba nih kuahnya tahu dulu. berarti. Kita racikin lagi ya. Iya, harus. Kita racikin pakai sambal. Ini tuh sambal khasnya di sini katanya, sambal Katanya- hijau ini. Sambal base-nya mereka katanya. Ya, base-nya di sini sambal hijau ini. This is how we shake it up. We came here to party and we are gonna take it up. Wanna go for a ride? Cause we're coming. Satu hal yang aku suka banget ini dari kepitingnya itu udah pecah-pecah. Saking proses pemasakannya itu pas banget karena dia selembut itu sampai dagingnya tuh sampai lepas dari tampangnya. Iya, nih kalian bisa lihat ini daging udang. Dar der dor, buburnya langsung bikin suasana perut jadi hangat, Besti. Five, yeah. I got the bass drum kicking. Sambal hijau ini ya, sambal hijau emang kudu banget dicampurin di si bubur ini. Sambalnya itu menurut aku rasanya pedas asam ya. Iya. Pedas asam. Menambah nafsu makan kita. Bener ya. banget. Ooh, you've been my sidekick, that's the way I like. Isian seafoodnya lengkap dan semuanya fresh banget. Seruput lagi buburnya. Wajib disusul sama seafoodnya, Besti.
Gurihnya memanjakan lidah. Kalau lagi di restoran seafood Malaysia, nggak afdol kalau kalian itu nggak nyoba yang namanya kari kepala ikan kakap ala Malaysia. Dan serunya di sini, kari kepala ikannya itu dimasak langsung di dalam hot pot. Wow, kuah karinya super medok dan kelihatan berempah besti. Yang bikin spektakuler lagi nih ya, tau nggak apa? Ukuran kepala ikan kakapnya itu loh. Dan isiannya pun macem-macem dan full aneka sayuran. Ini sih dimakan barengan sama 3 orang sekaligus juga masih cukup banget. Aromanya itu langsung rasanya tuh kayak sedep banget. Aku udah gak sabar untuk langsung eksekusi. Kalau satu lagi kita sekarang mau cobain yang kari ya. Yes, Kari ini kepala kakap. betul tuh guys. Ini Oh apa ini nih? sayurannya enak-enak ya. Ada terong, terus ada tahu, ada tomat, ada kol. Oh my god, ini ternyata di sini harta karunnya guys. Tuh, wow. Oh, wow. Mau cobain kuah karinya dulu ya Besi? Let's try. I heard you got it bad for me. You hit it so well. Ininya kuah karinya tuh kayak aman, paham nggak? Nggak yang sampai overpower. Awalnya Aku suka. ya pas ya menurutku ya. Karena ini berhubung namanya adalah kari kepala kakap, jadi kita coba dengan si kepalanya. Can't really breathe. Let's go. Kita sikat, grogot kari kepala ikannya. Jangan kasih sisa. Jangan lupa disusul nasinya, Besti. Jujur aku suka banget aroma karinya tuh. Yang tadi kita bilang tuh nggak strong. Rasa-rasa kuah kari itu, rasa kuah kari yang malah bikin kita tuh kayak makan terus, seruput terus. Kiss like a movie star. Wow, bumbu kari Malaysianya super medok meresap ke serat ikan yang terdalam nih. Nah, ini namanya adalah udang lolo barbecue. Udang lolo barbecue. Dari teksturnya bisa kelihatan nih pasti endol banget sih, endol Yes. banget. Selain dia pasti udah dikasih bumbu kuning sebelum dibakar. Ayo, Mike, sikat. Waiting for the bus, I can see you in your Begitu udangnya melaju ke mulut, di situ ditemukan kenikmatan yang hakiki. Take a swig from your coffee cup. Mereka bikin bumbu ini basic. Kenapa basic? Karena menurutku tujuannya adalah untuk bukan sebagai menu utama, tapi untuk sebagai pendamping seperti nasi. Karena kan udah cukup kuat di karinya kan. Kalau misalkan ini juga terlalu kuat, jadinya tuh kayak terlalu overpower. Udang yang dipakai bener-bener fresh banget guys. Terlihat dari tekstur dan rasa udangnya yang manis dan gurih. Sekarang kita mau coba Ada ikan pari. ikan pari. Ini ikan pari sambal barbecue guys namanya. Oke guys, ini kita sudah disediakan. Ini namanya jeruk sonkit. Oke, langsung aja kita pucurkan ya. Oke. Piringnya. I'm gonna take it all the way when I hear the music play. 'Cause baby, I Sini piringnya. Wow. Udah pernah coba makan ikan pari belum? Belum. Belum. Ini pertama. Kayaknya sih. Oke, udah cukup. Cukup. Oke. Aku suka banget nih minyak-minyaknya ini nih. Mari kita makan, Besti. Daging ikannya sih gokil loh. Ini guys, teksturnya tuh kenyal, lembut, plus sambal terasinya itu bener-bener meresap banget sampai ke serat ikannya yang terdalam. Aku surprise dengan si rasa ini ya. Bisa ditebak. Maksudnya gini loh, aku pikir rasanya tuh kayak sedikit kayak bumbu rendang. Aku pikir. Tapi ternyata tuh nggak, sama sekali beda banget. Enak banget Ini sih. tuh sambal. Rasa sambalnya tuh agak mirip-mirip sama sambal ruak. Iya, tapi sambal luar lebih pedas. Dan ikannya juga nggak ada bau amisnya sama sekali. Terhempas dari bau amis. You wanted one what I got. Oh, so move with me on the floor. Langsung aja langsung. Untuk restoran Johor Seafood Porridge yang ada di East Coast Pantai Indah Kapuk dari 1 sampai 10, ratingnya adalah 10.
Menurut tantannya bikin lapar? Approve. Hai, Besti, semuanya kita udah sampai di Surabaya. Yeay, Surabaya ini luar biasa, ada banyak sekali kuliner ya. Benar, banyak kuliner yang kaya banget juga. Betul. Di sini katanya ada banyak kita bisa explore dan coba makanan yang pasti yang enak dan Khas menarik. dari Surabaya. Betul. Oke, makanya kita datengin ini sih belut Surabaya Ari. Siap makan belut Surabaya? Siap dong. Ayo Kyle, kita makan belut Surabaya. Masih di Surabaya, Besti. Kalau lagi kulineran di Surabaya, jangan sampai ketinggalan nih buat cobain makanan yang satu ini. Yes, belut Surabaya Ari. Kenapa bisa di sini sespesial itu? Karena belutnya diolah dengan bumbu racikan rahasia. Yang so pasti aroma amisnya bakalan gon terhempaskan, Besti. Jadi yang kita pesan pertama adalah belut goreng kering. Jujur pas belutnya dimandiin ke minyak super panas ini, aromanya super duper semerbak, no tipu-tipu daya loh. Yang paling khasnya kalau di sini belutnya dilendingin di atas cobek yang udah ada sambal yang super duper uhuy banget pedesnya. Lihat aja nih, ulekan percabeannya ini sangat amat menggugah selera banget kan? Terakhir, mereka kasih seboran bawang putih goreng yang dijamin super yahut enaknya. Hai semua, kembali lagi bersama kita. Yap, Kyle, ini dia menu dari belut Surabaya Ari. Oke Besti, langsung kita coba dulu sih belut yang Crispy, ya. yang Oke, goreng. nih lihat Besti, cocok Siap, Teh? sambalnya. Siap. Kita coba. Mari kita coba. Wow guys, ini belutnya benar-benar garing, crispy. Terus aku suka banget tuh dagingnya tebel. Wah, asinnya dapet. Makanya kita harus makan pakai sambal dan juga pakai nasi. Biar pas ya, balance jadinya. Oke. Oke, yuk. By the way, kalau makan belut garing ini jangan lupa buat cobain terong penyetnya. Karena pasti dijamin bakalan nambah kenikmatan makan kita di sore ini. Apalagi terongnya bersatu menjadi satu kesatuan ke sambal yang super duper enak banget. Jadi udah kebayang banget kan rasanya bakal kayak gimana? Kasih sambalnya nih ya, sama bawang putih. Biar lebih nampol. Jangan lupa kasih terong. Waduh, mantap sekali. Langsung aja kita belokkan ke nasi, kelembutan dan tingkat kematangan terongnya tuh perfecto banget. Bersatu sama sambalnya tuh sebuah kolaborasi yang good to try. Aduh Besti, ya Kyle gimana? Si belutnya aku suka banget, jadi dia tuh kayaknya bumbu gorengannya tuh dia cuma dimarinasi sederhana aja, tapi karena dari rasa manis dan gurih dari daging belutnya itu sendiri lebih menonjol. Bener ya. Iya. Bumbunya cuma sederhana, Siap. pakai cabai sama bawang putih. Iya. Cuman apa ya, kayak simple aja ya gitu. Simple, rasa daging belutnya tuh lebih menonjol. Ada manisnya, gurihnya, mantap banget guys. Terongnya juga yang lembut banget. Yap. Makanya kalau kita makan bareng sih bener balance ya. Iya benar. Si Lihat kayak terongnya gini. yang lembut, terus disambelin. Waduh. Mantap. Wow. Pas diuak ke nasi dan belutnya, aduh gawat, nikmat yang hakiki Besti. Buat yang mau cobain belut yang lembut dan berkuah, cocok banget pesan yang satu ini, belut saus Inggris.
Belutnya digoreng dengan pas, jadi nggak sampai yang garing banget gitu. Lanjut tumis bawang. Uniknya bawangnya digoreng yang belum dikupas, jadi kegurihannya nikmat banget sih. Baru landingin bumbu Inggrisnya ini. Aduh dudu, gokil. Langsung aja deh kita eksekusi belut saus Inggris ini. Besti, berikutnya masih ada olahan belut, tapi ini cara pengolahannya berbeda. Yang ini adalah Belut Inggris. wow. Jadi kita coba ini ada kuah. Jadi kalau yang ini tuh berkuah begini ya. Jadi belutnya tuh nggak terlalu garing, jadi agak basah gitu. Kita coba kuahnya. Jadi karena memang ini dikasih bumbunya itu pakai kecap Inggris. Kecap Inggris. Asin gurih, tapi memang ini kan untuk makannya pakai nasi. Jadi pas nih kalau kita pakaiin sama nasi. Oke, siap. Mau coba original dulu? Kita coba guys. Besti, mari. Selamat makan. I heard you got it bad for me. You hit it so well that I could barely see. Lengket dari kulit luar, tapi kamu tahu nggak sama sausnya Inggris ini masuk. Masuk, bener. Jadi tingkat kematangannya tuh pas. Bener. Kita langsung aja pakai nasi ya. Ya. Kasih sambalnya Besti. Oke, campur sama sambal dikit ya, biar lebih tambah enak. Kiss like a movie star. Glitter on the ride. Wah Besti, pas banget ini perpaduan ya. Si belut Inggris ini, kecap Inggris yang rasanya asin, ada manisnya, ada gurihnya, dicampur sama si sambalnya yang pedasnya bener-bener nampol. Cocok banget. Selalu pakai cabai, makin lebih enak lagi ya. Iya. So scream, we're living the dream of one life. So be there. We scream, we're holding the key to our life. Just feel like the best. Wow, super wow sih ini. Aku amazing banget sama rasanya, shock karena enak banget loh ternyata. Living the dream. Definisi teteh nggak bisa berhenti makan karena ini jujur enak banget, cita rasa baru yang nggak perlu diraguin kenikmatannya. Don't hate, play the game. Pas bersatu sama sambal, wow pedasnya masih sopan, tapi makan makin nikmat, jos Besti. I'm impressed. Oke, untuk belut Surabaya hari ratingnya kira-kira berapa kau? Adalah Dari 1 sampai 10? 10.